Shalom semuanya, saya membuat video ini menjawab pertanyaan kalian tentang bagaimana dipenuhi dengan Roh Kudus dan bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Kamu sudah berdoa, kamu sudah menonton video tentang Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang telah memimpinmu. Dia ingin Anda menjadi terang di dunia yang gelap ini. Dan ini saatnya untuk mencari Tuhan lebih dari yang sebelumnya. Ini saatnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika seorang Kristen lahir baru, dia masuk ke step selanjutnya untuk menjadi seorang Kristen yang penuh dengan kuasa. Dijelaskan di Alkitab bagaimana Yesus penuh dengan Roh Kudus, dan saat Yesus ke surga, dia menjanjikan bahwa murid-murid akan diberi penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, hanya kepada siapapun yang ingin menerima Roh Kudus, seperti bagaimana Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan Yesus, dan Roh Kudus yang sama ingin bekerja dengan cara yang penuh kuasa di dalam kehidupan kita. Salah satu hal yang luar biasa saat kita menjadi pengikut Kristus, kita tidak hanya menerima hidup yang kekal dan menjadi milik Kristus. Tapi selama hidup di dunia ini, Roh Kudus ingin memakaimu. Ia punya tujuan bagimu. Ini adalah salah satu alasan dia telah memimpinmu kepadanya, dan ini juga mungkin alasan dia membawamu untuk menonton video ini. Ini kenapa kamu harus terus dengan kerinduan mencari dia, karena Roh Kudus sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu. Step pertama saat hanya memiliki Roh Kudus, step selanjutnya adalah saat dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Tuhan sedang mendorong anak-anaknya untuk dapat dipenuhi dengan Roh Kudus. Sekarang kita masuk ke pengertian apa perbedaan memiliki Roh Kudus dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Sekarang kita mulai dari Tuhan Yesus sendiri. Apakah Tuhan Yesus dulunya selalu memiliki Roh Kudus? Jawabnya tentu saja iya. Roh Kudus saat ini dengan Roh Kudus yang ada di dalam Kristus saat sebagai manusia pada waktu itu adalah roh yang sama. Benar-benar roh yang sama. Kita tahu saat malaikat memberitahu Maria bahwa dia akan melahirkan seorang putra yang dikandungnya dari Roh Kudus. Dan sejak kelahiran Yesus, dia selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika Yesus masih sebagai anak laki-laki kecil misalnya, dia telah dipimpin untuk belajar banyak tentang Bapanya di surga. Dan saat dia mengajar tentang kerajaan Allah, karena Roh Kudus Allah sudah bekerja melalui dia. Walaupun Tuhan Yesus punya Roh Kudus dari sejak lahir, pertanyaannya adalah, apakah ada poin yang menjelaskan bahwa Tuhan Yesus masih harus lagi dipenuhi dengan Roh Kudus lebih dari yang sebelum-sebelumnya? Setelah Tuhan Yesus dibaptis air, lihat apa yang tertulis di dalam Lukas 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di sini kita melihat saat Yesus sedang dibaptis, walaupun dia sudah memiliki Roh Kudus, tapi dia sampai juga ke step ini, yaitu penuh dengan Roh Kudus. Dan kemudian Tuhan Yesus pergi ke padang gurun untuk berpuasa, dan pasti sesudah itu dia memulai pelayanan yang penuh dengan kuasa. Jadi secara mendasar ilustrasi di sini menjelaskan bagaimana seseorang bisa memiliki Roh Kudus, tapi di saat yang lain mengalami saat di mana menjadi penuh dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang diutus ke dunia tidak menerima Roh Kudus melalui konversi, karena Tuhan Yesus terlahir dengan Roh Kudus dan dia memiliki Roh Kudus sebagai satu kesatuan di dalam dirinya.
Berbeda dengan kita, karena kita hanya manusia, jadi kita harus benar-benar menerima Roh Kudus melalui iman di dalam Yesus. Seperti saat Tuhan Yesus punya momen dipenuhi dengan Roh Kudus, demikian juga kita. Setelah kita menerima Roh Kudus, kita pun akan mengalami momen-momen di mana kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan banyak contoh tentang hal ini, seperti saat Rasul Paulus berkhotbah tentang Injil di Kisah Rasul 13. Ada seorang penyihir bernama Bar Yesus, dan Bar Yesus mencoba menyesatkan orang-orang. Kemudian Paulus pada saat itu menjadi penuh dengan Roh Kudus, dan dia membuat sebuah pernyataan yang penuh kuasa, sehingga Bar Yesus buta sementara. Dan Paulus pada saat itu sampai di poin menjadi penuh oleh Roh Tuhan, dan kemudian Roh Kudus bekerja melalui Paulus dengan cara yang luar biasa. Kecerita Stefanus di Kisah Para Rasul 17, dengan berani saat memberitakan Injil, Stefanus dilempari batu. Ayat 55, Stefanus menjadi penuh dengan Roh Kudus sebelum dia mati. Dia oleh kuasa Roh Kudus dapat melihat Tuhan Yesus berdiri di sisi kanan Allah Bapa. Pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus ini yang memberi Stefanus kemampuan untuk melihat sesuatu yang dia sebagai manusia biasa tidak dapat melihatnya. Jika Anda mempelajari seluruh kisah para rasul, Anda akan memperhatikan banyak sekali hal-hal ajaib terjadi saat seseorang sampai di step menjadi penuh dengan Roh Kudus. Seperti di dalam Kisah Rasul pasal 4, orang-orang percaya berdoa dan minta pada Tuhan keberanian untuk memberitakan Injil. Mereka juga minta disertai oleh Tuhan dengan keajaiban dan tanda-tanda mujizat yang heran. Mereka berkata, "Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sama dengan murid-murid di sini yang sebenarnya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus sebelumnya di Kisah Para Rasul pasal 2, pada saat ini pun saat mereka mencari Tuhan dan Tuhan memenuhi mereka lagi dengan Roh Kudus dan mereka menerima keberanian. Di Kisah Para Rasul, saat seseorang menerima Roh Kudus, banyak sekali cerita kemudian dia menjadi berani memberitakan Injil kepada siapapun. Dan ada perbedaan lainnya dari memiliki Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Salah satunya dalam contoh ini, dalam kitab Efesus ada contoh yang jelas tentang seseorang yang walaupun sudah memiliki Roh Kudus, tapi mereka tetap harus meminta untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Di Kisah Para Rasul 19, saat Paulus ke Efesus, dia ingin mereka untuk mengalami dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Paulus bertanya, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus saat kamu menjadi percaya?" Jadi walaupun Paulus sudah mengetahui bahwa mereka sudah memiliki Roh Kudus, tapi Paulus tetap menginginkan mereka meminta dipenuhi oleh Roh Kudus. Maksudnya adalah karena Paulus menginginkan murid di Efesus masuk ke level yang berbeda saat dipenuhi dengan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13, "Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang telah dijanjikannya itu." Nah, kita lihat di sini bahwa jemaat di Efesus mereka sudah menjadi orang-orang percaya, tapi ketika mereka mendengar kebenaran firman, mereka dimateraikan dengan Roh Kudus. Di pasal 4 ada lebih banyak bukti bahwa mereka sudah menerima Roh Kudus. Sehingga Paulus berkata, "Jangan mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari keselamatanmu." Jadi ayat ini jelas menunjukkan bahwa mereka memang sudah memiliki Roh Kudus, dan Paulus mengarahkan mereka untuk care kepada roh di dalam mereka. Jangan mendukakan Roh Kudus, mereka harus sadar bahwa Roh Kudus juga punya perasaan, jadi kita jangan menyakitinya. Jadi di sini Paulus mengingatkan jemaat untuk stop melakukan hal-hal yang menyakiti Roh Kudus. Namun mulai lakukanlah hal-hal yang menyenangkan untuk Roh Kudus.
Dan ini juga pesan yang Tuhan ingin Paulus tulis untuk kita baca, kita mengerti. Karena ini waktunya, waktu untuk menyenangkan Roh Kudus di dalam kita. Dan dari kitab Efesus tadi di pasal 5, Paulus menuliskan bagaimana mereka dapat menyenangkan Roh Kudus. Dia menasehati setiap mereka dan kita juga menjadi bijaksana dan menghindari jalan kegelapan. Di ayat 18 dia berkata, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh." Dengan nasihat ini jelaslah bahwa sekalipun kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus dengan iman sebagai bagian dari tubuh Kristus bagi jemaat di Efesus, masih ada level yang berbeda dari Roh Kudus yang masih akan terjadi. Level yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ini adalah hal yang lebih menyenangkan lagi, karena artinya bahwa experience kita, pengalaman kita dengan Roh Kudus akan lebih dalam lagi. Saat satu pengalaman dipenuhi dengan Roh Kudus, membawa Roh Kudus memimpin kita kepada keintiman lebih tinggi lagi bersama Tuhan dan kekuatan yang lebih besar, kuasa yang lebih besar, keberanian yang lebih besar, dan dipimpin oleh Tuhan membuat kita lebih dapat mampu taat pada kehendaknya tanpa halangan. Jadi sebagai orang percaya kita harus menginginkan dipenuhi dengan Roh Kudus. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Anda ingin dipenuhi dengan Roh Kudus? Dan dipenuhi hanya satu kali saja atau terus-menerus di dalam kehidupan Anda. Setelah kita mempelajari beberapa ayat mengenai hal ini, dan ada konsep umum hamba Tuhan dari pendidikan Alkitab, juga berdasarkan pengalaman hamba-hamba Tuhan besar, bahwa kita telah dimateraikan satu kali dengan Roh Kudus, dan itu terjadi saat pertama kali Anda datang kepada Kristus dan Anda minta untuk dipimpin oleh Roh-Nya. Tapi kamu pun dapat dipenuhi dengan Roh Kudus dengan level yang lebih berbeda secara berulang-ulang di dalam kehidupan Anda. Dan ini adalah ilustrasinya untuk lebih mudah dimengerti. Jadi untuk tujuan ilustrasi, ini adalah Anda, dan ini adalah Tuhan, dan air yang ada di dalamnya adalah roh dari Tuhan, yang adalah Roh Kudus itu sendiri. Nah, ketika Anda menerima Yesus dan Anda minta untuk dipenuhi, dipimpin oleh Roh-Nya, dan Anda menjadi seperti di gereja Efesus, Anda menjadi dimateraikan dengan Roh Kudus. Dia mencurahkan dirinya di dalam Anda. Dan ini adalah hal besar karena Anda memiliki hati nurani yang baru. Dan Anda terlahir kembali menjadi suci di dalam diri Anda. Anda akan merasa tidak oke lagi dengan dosa-dosa lama Anda dan Anda benar-benar menjadi orang yang baru. Jadi walaupun kita sudah punya segel awal ketika kita menjadi percaya, firman Tuhan menuntut kita untuk tidak sampai di situ saja, tapi kita lebih lagi mencari Dia. Kita diajarkan untuk lebih banyak lagi tahu tentang Dia, belajar tentang Tuhan, bertumbuh di dalam Dia dan apa yang terjadi kemudian, sehingga kita menjadi lebih lagi diisi dengan Roh Tuhan. Dan apa yang terjadi kemudian adalah hal yang sangat-sangat indah, karena ketika Anda memutuskan untuk terus mencari Tuhan dengan dikelilingi oleh orang-orang yang membangun iman Anda, dengan nonton konten-konten tentang Tuhan seperti yang Anda lakukan seperti sekarang, dengan baca Alkitab juga, Anda semakin dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan. Dan yang ajaib adalah saat Anda tidak pernah menyerah dan Anda terus mencari Tuhan, Anda akan sampai kepada pengalaman dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi benar-benar penuh. Dan inilah yang saya doakan untuk semua orang dapat mengalaminya. Karena dengarlah, ketika Anda menjadi penuh dengan Roh Kudus,
Itu membuat setiap keterikatan Anda yang sudah bertahun-tahun lamanya dengan dunia ini menjadi putus. Saat Anda penuh dengan Roh Kudus, Anda jadi orang yang habis-habisan hidup buat Tuhan. Saat Anda penuh dengan Roh Kudus, Anda hanya menjadi orang yang berani sampai Anda tidak peduli lagi apa yang orang lain katakan. Misi penuhmu kemudian hanyalah ingin menggenapi setiap rencana kerajaan Allah. Saat kamu penuh dengan Roh Kudus, kamu diisi full dan kamu merasakan bahwa Tuhan ada di dalam Anda. Seperti misalnya tiba-tiba saja Anda merasa bahwa Tuhan ingin memakai Anda untuk mendoakan seseorang agar sembuh. Dan ini benar-benar sangat luar biasa, teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komen di bawah ya jika Anda punya pengalaman dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kadang-kadang saat Anda mencari Tuhan dengan penuh semangat, Anda akan menyadari diri Anda tiba-tiba saja dipenuhi dengan lebih banyak lagi pengurapan dari Tuhan sampai penuh melimpah di dalam diri Anda. Sehingga sekeliling Anda dapat merasakan hal itu dan Anda menjadi pengaruh bagi sekeliling Anda dengan urapan Tuhan yang ada di dalam Anda. Inilah yang terjadi biasanya pada hamba-hamba Tuhan yang besar. Rahasianya sebenarnya sederhana, teman-teman. Tuhan dapat memakai siapapun, Dia dapat memakai Anda juga untuk menjadi pengaruh, membawa urapannya. Ingat kan cerita di Alkitab tentang Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus dan kemudian apa yang terjadi? Saat Tuhan Yesus berjalan dengan murid-muridnya, ada seorang wanita menyentuh Dia. Dia menyentuh jubah Yesus dan dia menjadi sembuh seketika. Dan sampai membuat Tuhan Yesus tersadar sendiri ada seseorang yang menyentuh sampai ada kuasa keluar dari Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus sangat tersentuh dengan kekuatan yang keluar dari dirinya karena wanita ini punya iman saat menyentuh jubah-jubahnya. Sekalipun dia melayani, berkhotbah, menyembuhkan orang, dia tetap membutuhkan waktu khusus untuk menyembah Tuhan, untuk refreshing dari hiruk pikuknya pelayanan, dari apapun yang terjadi di dunia, untuk menyendiri fokus mencari wajah Bapa, memiliki hubungan intim dengan Bapa. Dia memberi contoh buat kita bahwa di momen ini dia diisi dan dia berpuasa, dia menyembah, dia mengkhususkan waktu untuk Bapa, sehingga ketika dia kembali lagi ke pelayanannya, dia dipenuhi dengan urapan baru untuk siap melayani. Demikian juga kita, ada saatnya kita merasa kering lagi karena kita sudah banyak melayani, banyak kuasa yang keluar dari dalam diri kita, sehingga kita perlu diisi lagi di dalam penyembahan kita yang intim dengan Roh Kudus. Mungkin kalian pasti pernah mengalami hal ini, dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi kemudian Anda merasa kering lagi saat ini. Dulu Anda pernah benar-benar full dengan Roh Kudus dan Anda sudah mengalami rasanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi ada waktu-waktu di hidup Anda yang Anda rasakan Anda tidak di level yang benar-benar penuh dengan urapan Roh Kudus. Ini bisa terjadi saat Anda mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam Anda sehingga Anda merasa kosong. Rasanya seperti pribadi Roh Kudus tidak ada lagi di dalam Anda. Sekarang mari kita fokus bahas hal ini. Paulus berkata kepada jemaat di Efesus di pasal 4 untuk tidak mendukakan Roh Kudus. Dan banyak dari kita sudah sadar bahwa kita memang telah mendukakan Roh Kudus. Mungkin dengan membuang-buang waktu banyak, dengan games, atau diganggu oleh hal-hal dari dunia ini, seperti hal-hal dosa yang memang Roh Kudus gak suka. Kemudian Anda mulai bertanya dan merasa khawatir, merasa tidak yakin lagi apakah Roh Kudus masih ada di dalam Anda. Jadi ini semangat dari saya buat kalian teman-teman. Percayalah saat Anda masih memiliki hasrat untuk melekat pada Tuhan, mendekat pada Tuhan, dan Anda tetap mengakui Yesus sebagai Raja dalam hidup Anda, dan di dalam hati kecil Anda masih ada suara-suara yang mendorong Anda untuk menyenangkan Roh Kudus, menyenangkan Tuhan dalam keseluruhan hidup Anda. Tahukah itu pekerjaan siapa?
Itu pekerjaan dari Roh Kudus. Itu suara Roh Kudus yang ada di dalam Anda, yang ingin Anda kembali lagi di dalam kepenuhannya dan ingin bekerja. Dia belum selesai dengan Anda. Benar mungkin Anda telah mengabaikan suara dan kehadirannya, tapi dia tetap masih ada di dalam Anda. Jadi walaupun pribadi Roh Kudus adalah pribadi yang lemah lembut dan sangat sensitif, dia pribadi yang punya perasaan sehingga kita tidak dapat mendukakan dia, tapi percayalah dia pribadi yang setia. Dia masih ada di dalam Anda. Karena itu Anda menonton video ini, karena Roh Kudus ingin terus memenuhi Anda. Jadi inilah yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Efesus waktu itu. Jangan mendukakan Roh Kudus lebih lama lagi. Tapi sekarang dipenuhilah kiranya Anda kembali dengan Roh Kudus. Coba lakukan hal ini. Cari Tuhan lebih dari yang sebelumnya. Putuskan hubunganmu dari hal-hal yang dari dunia ini. Seperti matikan film-film, tontonan-tontonan pornografi atau yang tidak penting, tapi mulai nontonlah konten-konten yang bermanfaat. Bangun dirimu, bangun imanmu dengan firman Tuhan sehari-hari. Stop menyanyi lagu atau mendengarkan musik-musik yang sia-sia dan mulailah mengangkat pujian. Ganti lagumu dengan pujian penyembahan bagi Tuhan. Hindari pertemanan-pertemanan yang hanya mengkontaminasi pertumbuhan imanmu, tapi carilah teman-teman atau pergaulan yang malah mendukung pertumbuhan imanmu. Istirahatkan dirimu dari membaca fiksi, tapi mulailah membaca kebenaran, kenyataan tentang kehidupan ini di dalam firman Tuhan. Dengan cara seperti ini Anda diisi, Anda dipenuhi dengan Roh Kudus. Anda memenuhi gelas di dalam diri Anda tadi, jiwa Anda dengan rohnya. Pada waktu yang tepat dia akan memakai Anda. Anda diisi, dipenuhinya sampai melimpah-limpah untuk menjadi berkat dalam pelayanan yang dia sediakan bagi Anda. Inilah yang saya mau sampaikan. Kalau Anda belum pernah dipenuhi sampai full dengan Roh Kudus, atau Anda dulu sudah pernah cuman merasa kering lagi saat ini, kabar baiknya adalah Anda dapat melakukannya lagi. Anda dapat dipenuhi dengan Roh Kudus. Kadang kita hanya perlu jujur pada Tuhan, menjadi realistik. Katakan saja, Tuhan Yesus, aku tahu bahwa Roh Kudus-Mu ada di dalamku, tapi kekhawatiran dari dunia ini mengalihkanku. Stres dan ketergantungan dengan dunia ini membuat aku mengabaikan Roh-Mu. Tuhan, aku mencari Engkau saat ini, dan aku ingin meninggalkan cara hidup dunia, masa laluku yang menggangguku denganmu. Aku menginginkan Engkau lebih. Aku tidak ingin menjadi hamba dari tubuh ini, tapi aku ingin menjadi hamba dari Roh-Mu. Bersama Tuhan, Anda hanya perlu meminta. Katakan, Tuhan, penuhi aku dengan urapan yang baru, supaya aku dapat masuk ke dalam poin yang benar-benar penuh dengan Roh-Mu. Semua ikatan dengan dunia ini menjadi putus, dan aku menjadi penuh dengan Roh-Mu sehingga aku menjadi berani untuk Engkau. Penuh dengan Roh-Mu sehingga kuasa-Mu mulai bekerja di dalam kehidupanku lebih dari yang sebelumnya. Di dalam nama Yesus. Amin. Jadi setiap kita sebenarnya cuma butuh real dengan Tuhan dan berdoa secara apa adanya pada Tuhan. Setiap yang Anda doakan untuk kemajuan Anda di dalam Tuhan pasti dijawab oleh Tuhan, dan Dia akan memenuhi Anda dengan Roh-Nya. Tonton juga video saya yang lain, cara dipenuhi dengan Roh Kudus part 1 dan part 2, disertai dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi sumber pemahaman kita.
Selamat menikmati pengalaman bersama Roh Kudus, teman-teman yang selalu ingin menjadi sahabat kita.